Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Arctic Linux pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT. Pertama-tama teman-teman masuk terlebih dahulu ke Windows 10. Pada Windows 10 teman-teman buka File Explorer. Selanjutnya pada disk PC teman-teman klik kanan dan arahkan ke Manage. Selanjutnya pada Computer Management teman-teman klik pada Disk Management dan arahkan ke partisi terakhir yang ada pada hard disk PC atau laptop teman-teman. Pada partisi tersebut teman-teman klik kanan dan arahkan ke Shrink Volume. Selanjutnya pada Enter Space teman-teman inputkan nominal kapasitas yang akan teman-teman gunakan untuk install Linux. Pada kesempatan kali ini saya akan menginputkan 100 GB. Jika dalam megabyte maka diinputkan 1024000 MB. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa klik Shrink, maka akan terbuat sebuah partisi unallocated sebesar 100 GB. Selanjutnya teman-teman bisa close Computer Management. Kemudian teman-teman juga butuh USB installer Linux. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy, teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya, atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini. Pada Pentoy teman-teman harus mempersiapkan image installer dari Arctic Linux. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Arctic XFCE OpenRC. Setelah semua siap, teman-teman lakukan restart Windows 10. Ketika PC di restart, teman-teman tekan Del atau F2 atau F11 atau F12. Sesuaikan dengan tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Pada BIOS, teman-teman set boot priority atau first boot ke USB Pentoy. Setelah Pentoy berhasil di-booting, maka teman-teman akan ditampilkan list image dari installer Linux yang ada pada Pentoy teman-teman. Dikarenakan di sini saya akan menginstal Arctic, maka saya akan booting ke Arctic XFCE OpenRC. Selanjutnya pada menu Arctic, teman-teman bisa booting ke from CD or DVD or ISO Arctic. Setelah live session dari Arctic Linux berhasil di-booting, maka teman-teman akan diarahkan ke desktop environment dari Arctic Linux. Pada desktop, teman-teman double klik install Arctic. Selanjutnya, teman-teman bisa klik next. Kemudian pada location sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya memilih Asia Jakarta, kemudian next. Pada keyboard saya memilih default English US. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kemudian next. Pada tahap partition adalah tahap yang paling penting dalam membuat dual boot. Teman-teman bisa pilih manual partition, kemudian klik next. Selanjutnya teman-teman pilih storage device ke posisi hard disk. Di sini hard disk saya terdeteksi sebagai SDB dan USB saya terdeteksi sebagai SDA. Teman-teman bisa sesuaikan dengan inisial yang ada pada PC teman-teman. Setelah hard disk dipilih, teman-teman arahkan ke free space. Kemudian teman-teman klik create. Selanjutnya pada size teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk partisi swap.
kapasitas partisi swap idealnya 2 kali kapasitas RAM. Misalkan teman-teman menggunakan RAM dengan kapasitas 2 GB, maka ideal untuk kapasitas swap yaitu 4 GB. Jika dalam megabyte 4 GB ditulis 4096 MB. Selanjutnya pada file system teman-teman arahkan ke Linux swap. Kemudian pada plugs teman-teman klik pada swap. Kemudian klik OK. Maka akan terbentuk new partition untuk swap sebesar 4 GB. Selanjutnya teman-teman juga butuh partisi untuk root. Teman-teman bisa arahkan ke free space kemudian klik create. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan semua sisa kapasitas partisi yang ada. Kemudian pada partisi file system saya memilih ext 4. Kemudian pada mount point arahkan ke root. Root di sini dengan inisial slash. Bedakan antara root dengan inisial slash dan root dengan inisial slash root. Jika root dengan inisial slash adalah akar file system Linux, tetapi jika root dengan inisial slash root adalah direktori atau folder yang digunakan oleh user root. Kemudian pada plugs teman-teman arahkan ke root. Kemudian teman-teman klik OK. Maka akan terbentuk partisi untuk root. Jadi kita buat partisi swap sebesar 4 GB, kemudian sisanya kita bisa gunakan untuk partisi root. Selanjutnya kita juga butuh partisi untuk boot EFI. Untuk partisi boot EFI kita bisa ikut ke partisi yang ada pada Windows. Biasanya itu bertipe file system 432. Pada partisi tersebut teman-teman bisa klik edit, kemudian pada konten teman-teman biarkan di posisi keep, karena jika teman-teman memilih format maka bootloader Windows akan hilang. Selanjutnya untuk mount point teman-teman arahkan ke boot EFI. Untuk flags teman-teman biarkan di posisi boot, kemudian teman-teman klik OK. Jadi kesimpulannya partisi yang dibuat yaitu pertama partisi swap 2 kali kapasitas RAM, kemudian partisi root, dan yang terakhir partisi boot EFI itu ikut ke partisi yang dimiliki oleh Windows. Setelah ketiga partisi siap, teman-teman klik next. Kemudian untuk user akun inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Untuk password, teman-teman inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik next. Untuk summary, teman-teman bisa cek lebih lanjut tentang input location, keyboard, dan partition. Jika semua sudah sesuai dengan kehendak teman-teman, teman-teman bisa klik install. Maka proses instalasi Artix Linux sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa checklist pada Restart Now, kemudian klik Done. Ketika PC berhasil di restart, teman-teman akan ditampilkan menu Gerub dari Artix Linux. Namun di sini Windows 10 belum terdeteksi pada menu Gerub Artix Linux. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu booting ke Artix Linux. Selanjutnya, pada tampilan login, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter untuk login.
Jika teman-teman berhasil masuk, maka desktop environment dari Arctic Linux akan ditampilkan. Itu menandakan teman-teman berhasil dalam proses install Arctic Linux. Selanjutnya, teman-teman bisa buka terminal atau buka TTY1 dengan menekan Ctrl Alt F1. Kemudian pada layar konsol teman-teman login dengan username teman-teman. Kemudian inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Teman-teman ketikkan sudo os min prober, kemudian enter. Jika diminta password, inputkan password teman-teman. Pastikan Windows terdeteksi. Setelah Windows terdeteksi, teman-teman coba ketikkan sudo update gerub, kemudian enter. Pastikan entry Windows sudah ditambahkan. Tetapi jika ada tulisan gerub disable OS prober, maka teman-teman edit file dengan mengetikkan perintah sudo nano etc default gerub, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman cari gerub disable OS prober, atau jika tidak ada, teman-teman bisa tambahkan manual dengan mengetikkan gerub underscore disable underscore OS underscore prober sama dengan, kemudian value-nya adalah false. Setelah teman-teman berhasil mengetik baris ini, teman-teman tekan Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kemudian teman-teman update gerub kembali dengan mengetikkan perintah sudo update gerub, kemudian enter. Pastikan ada tulisan on Windows Boot Manager on dev sdb 1 dengan inisial Microsoft. Setelah itu teman-teman bisa restart PC teman-teman dengan mengetikkan perintah sudo reboot, kemudian enter. Maka pada menu gerub Arctic akan tampil Windows Boot Manager. Teman-teman bisa tes untuk booting ke Windows. Jika teman-teman berhasil booting ke Windows, maka pembuatan dual boot berhasil. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Arctic Linux pada PC berbasis BIOS UEFI dengan hard disk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.